Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share. Великой Победы! Ура! Rusia telah membangun sebuah gedung gereja katedral ortodoks bernuansa militer. Bangunan ini diberi nama Katedral Utama Angkatan Bersenjata Rusia atau Katedral Kebangkitan Kristus. Terletak di Kompleks Taman Patriot di distrik Oditsovsky, sekitar 55 km dari kota Moskow. Katedral megah yang didedikasikan untuk Angkatan Bersenjata Rusia ini dibangun kurang dari 600 hari. Menurut situs senak.com, pembangunan katedral menelan biaya 6 miliar rubel atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Dananya berasal dari pemerintah dan donasi masyarakat Rusia. Pembangunan yang diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan Rusia ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan Gereja Ortodoks Rusia. Warna hitam dan hijau tua ala tentara sangat berbeda dari kebanyakan gereja ortodoks di Rusia yang dominan berwarna terang. Warganet menamainya dengan sebutan Katedral Kaki. Oh my God! It's the main cathedral of the Russian Armed Force. Bahkan ada yang memberi julukan Katedral Game of Thrones karena tampilannya yang tidak biasa. Game of Thrones merupakan serial populer yang tayang di HBO. Dikutip dari The Guardian, Katedral Angkatan Bersenjata ini memadukan militerisme, patriotisme, dan kekristenan ortodoks dengan efek yang menakjubkan dan sangat kontroversial. Dengan tinggi mencapai 95 meter termasuk salib, katedral ini menjadi gereja ortodoks tertinggi ketiga di dunia. Kemegahannya bukanlah satu-satunya hal yang memantik pembicaraan sebagian besar masyarakat Rusia. Setidaknya, Anda akan menemui 3 hal unik dari gereja katedral ala militer ini yang dirangkum oleh admin Sang Gembala. Pertama, kaya akan simbol-simbol. Kedua, bahan yang digunakan untuk membangun katedral. Ketiga, hiasan mosaik yang tidak biasa. Katedral ini kaya akan simbol-simbol sejarah Rusia. Menara lonceng gereja setinggi 75 meter, melambangkan peringatan 75 tahun kemenangan Tentara Merah dalam Perang Patriotik Hebat, yang oleh orang Rusia disebut Perang Dunia II. Kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Diameter kubah besar adalah 19,45 meter, menandai tahun kemenangan 1945. Sedangkan kubah yang lebih kecil berukuran 14,18 meter, mewakili 1418 hari perang berlangsung antara Tentara Merah dan Nazi Jerman. Material yang digunakan membangun katedral, sebagian berasal dari material yang tidak biasa. Lantai dan tangga katedral terbuat dari logam. Bahan logam yang digunakan berasal dari tank dan senjata sisa peninggalan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Bahan tersebut didatangkan dari seantero Rusia, kemudian dileburkan dan ditempa menjadi lantai dan tangga katedral.
Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan kepada TV Zvezda, menapaki tangga-tangga katedral, ibarat kita berjalan di atas senjata musuh yang dikalahkan. Ikon utama gereja, dibuat dari besi yang dileburkan dan ditempa dari kereta besi pengangkut meriam, dari tahun 1710, yang diambil dari dasar Sungai Neva. Kerumitan detail dan keindahan mosaiknya memanjakan mata. Mosaik interior tidak hanya menampilkan adegan dari kitab suci, tetapi juga menggambarkan kekuatan militer Rusia melalui sejarah, dari pertempuran abad pertengahan hingga perang modern di Georgia dan Suriah. Gambar Juru Selamat Suci yang terletak di kubah utama merupakan gambar terbesar wajah Kristus yang pernah dibuat dalam bentuk mosaik. Luas kompleks gereja adalah 11.000 meter persegi, katedral sendiri mampu menampung 6.000 orang. Ada 18 lonceng terbesar beratnya 10 ton. Semua lonceng dikerjakan selama 6 bulan. Gereja memiliki 6 kubah, terdiri dari 4 kubah identik yang masing-masing beratnya 34 ton, satu kubah utama yang terbesar, terletak di tengah, beratnya 80 ton, dan satu kubah tempat lonceng bergantung. Bangunan kubah mampu bertahan 300 sampai 1.500 tahun. Ada 6 salib berlapis emas pasang di atas kubah katedral. 5 salib kecil seberat 2 ton dan 1 salib besar seberat 3,5 ton. Satu hal yang membedakan katedral ini dengan katedral abad-abad yang lalu adalah singkatnya masa pembangunan. Terlepas dari kerumitan detailnya, katedral ini dibangun hanya dalam 18 bulan. Itulah mengapa gereja katedral ini disebut salah satu bangunan terbesar dan paling ambisius yang pernah dibuat. Katedral yang pembangunannya dimulai tahun 2018 ini ditahbiskan pada tanggal 14 Juni tahun 2020 yang bertepatan dengan peringatan salah satu hari bersejarah di Rusia. Selain sebagai tempat beribadah tentara Rusia, gereja katedral ini dibuka pula untuk kunjungan wisata. Di hari pertama pembukaannya, katedral ini dikunjungi sekitar 20.000 orang. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.